Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Erna dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam untuk kelas 2 SD Istiqomah Bandung. Sebelumnya kita awali dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Ya, sekarang kalian bisa buka buku paketnya halaman 16. Kita akan bahas uji kemampuan. Sebelumnya, pada pekan yang lalu kita sudah bahas tentang surah An-Nas dan surah Al-Asr. Jadi intisari dari surah An-Nas memerintahkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan surah Al-Asr juga mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Ya, sekarang siap ya. Siapkan pensil, isi latihannya. Bu Erna di sini akan membimbing kalian. Uji kemampuan yang ada di halaman 16. Nomor 1 bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, Maliki ... Lanjutan ayat di samping adalah apakah option A, An-Nasi, B, Khusrin, C, Kholaqo. Kira-kira yang tepatnya apa ya? Ini adalah surah An-Nas. Malikin. Nah, semuanya pasti sudah bisa. Jadi jawabannya nomor 1 adalah option A. Sekarang nomor 2. Surah Al-Asr terdiri dari A. 3 ayat, B. 4 ayat, C. 5 ayat. Nah, masih ingat kan surah Al-Asr itu ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Ya. Nomor 3, disiplin adalah akhlak yang apakah A. terpuji, B. tercela, C. terlarang. Jawabannya pasti disiplin adalah akhlak yang terpuji. Berarti nomor 3 jawabannya A juga. Kita lihat nomor 4. Anak yang disiplin akan melaksanakan tugas tepat ... A. waktunya, B. sasaran, C. harganya. Nah, ini pasti sudah bisa ya. Anak yang disiplin akan melaksanakan tugas tepat waktunya. Berarti nomor 4 juga jawabannya A. Nomor 5. Jika waktu sholat telah tiba, sebaiknya kita segera A. belajar, B. sholat, C. bermain. Yang tepat adalah jika waktu sholat telah tiba, sebaiknya kita segera sholat pastinya. Jadi nomor 5 jawabannya B. Kita lanjutkan. Nomor 6. Anak yang disiplin akan disayang oleh A. setan, B. iblis, C. Allah.
pasti anak yang disiplin itu akan disayang oleh Allah. Jadi nomor 6 itu jawabannya C. Nomor 7. Al-Asr, kata Al-Asr artinya A. Manusia, B. Waktu, C. Siang. Al-Asr artinya adalah B. Waktu. Ya, kalau manusia itu kan Anas ya. Jadi Al-Asr artinya waktu. Nomor 7 jawabannya B. Nomor 8. Semua manusia akan rugi kecuali orang yang A. Kaya, B. Cantik, C. Beriman. Nah, semua manusia akan rugi kecuali orang yang beriman. Jadi jawabannya option C. Nomor 9. Aku berlindung kepada Nomor 9. Aku berlindung kepada A. Allah, B. Malaikat, C. Manusia. Kalau kita berlindung pasti kepada Allah. Jadi nomor 9 jawabannya A. Nomor 10. Kita harus selalu patuh dan tunduk kepada A. Jin, B. Malaikat, C. Allah. Sudah pasti jawabannya kita harus selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan latihan selanjutnya bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini. Nomor 1. Lanjutan ayat di samping adalah, ini penggalan ayatnya, minal jinnati, ini surah An-Nas. Minal jinnati wan nasi. Mudah ya, nanti tulisannya bisa lihat di buku. Minal jinnati wan nasi, itu jawabannya. Nomor 2. Wal asri adalah bunyi surah Al-Asr ayat, pasti bisa ya, sudah pasti ini ayat pertama atau ayat ke-1. Nomor 3. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Jawabannya 6 ayat. Kemudian nomor 4. Termasuk orang yang tidak merugi ialah jika ia mau menasihati dalam kebenaran dan kira-kira apa ya jawabannya? Termasuk orang yang tidak merugi ialah jika ia mau menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Iya, betul jawabannya kesabaran. Nomor 5. Manusia tidak mencari perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6. Waktu tidur digunakan untuk, kalau tidur, waktunya tidur digunakan untuk istirahat ya. Nomor 7, anak yang disiplin tidak akan titik-titik datang ke sekolah. Kira-kira apa? Kalau anak yang disiplin tidak akan terlambat datang ke sekolah. Nomor 8, disiplin adalah menaati dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Jadi nomor 8 ini arti disiplin. Disiplin adalah menaati dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Itu jawabannya. Nomor 9, anak yang disiplin disayang oleh orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anak yang disiplin sudah pasti disayang oleh kedua orang tuanya dan disayang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 10, perilaku disiplin termasuk akhlak terpuji atau tercela. Kalau disiplin, iya betul, kalau disiplin termasuk akhlak terpuji. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian C, ini uraian.
Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Karena jawabannya lumayan panjang, nanti kalian bisa tulis di buku catatan kalian ya. Kita lihat nomor 1. Pertanyaannya, tulislah surah An-Nas ayat ke-1. Mudah ya. Kalau surah An-Nas ayat ke-1 itu kan bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Nanti kalau belum bisa tulisan Arabnya, bisa lihat, disalin, lihat ke Al-Quran atau ke buku panduan. Ya. Sekarang nomor 2. Apakah artinya Al-Asr? Jawabannya, Al-Asr artinya masa atau waktu. Nomor 3. Siapa saja orang yang tidak merugi menurut isi surah Al-Asr? Siapa saja orang yang tidak merugi menurut surah Al-Asr? Jawabannya adalah orang yang tidak merugi menurut surah Al-Asr adalah orang yang beruntung, yaitu orang yang beriman, beramal solih, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Diulangi, jawaban untuk nomor 3, orang yang tidak merugi menurut surah Al-Asr adalah orang yang beriman, orang yang beramal solih, dan orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu jawaban nomor 3. Sekarang nomor 4, pertanyaannya, apakah akibat orang yang tidak disiplin? Jawabannya, akibat orang yang tidak disiplin ada 5. 1. Selalu malas untuk melakukan suatu pekerjaan. Selalu malas untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, banyak pekerjaan atau tugas yang tertinggal. Banyak pekerjaan atau tugas yang tertinggal. Yang ketiga, tidak disukai teman. Tidak disukai teman. 4, tidak dapat meraih kesuksesan atau cita-cita. Tidak dapat meraih kesuksesan atau cita-cita. Yang kelima, tidak disukai orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban nomor 4. Sekarang kita lihat soal nomor 5. Apakah keuntungan anak yang disiplin? Apakah keuntungan anak yang disiplin? Jawabannya, jadi kebalikan dari tadi yang nomor 4 ya. Keuntungan anak yang disiplin, 1. Selalu rajin melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan baik. Selalu rajin melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan baik. 2. Pekerjaan dan tugas selesai tepat waktu. Pekerjaan dan tugas selesai tepat waktu. Nomor 3, disukai banyak teman. Pastinya anak yang disiplin itu disukai oleh teman. Jadi banyak temannya. Yang keempat, dapat meraih kesuksesan atau prestasi di masa depan. Dapat meraih kesuksesan atau prestasi di masa depan. Yang kelima, keuntungan dari anak yang disiplin adalah pastinya dicintai orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jawaban untuk bagian C. Sekarang kita lanjutkan halaman 18, kreativitas. Ini semacam teka-teki ya. Kita isi dulu, ada yang mendatar dan ada yang menurun. Sekarang lihat nomor 2 mendatar. Surah Al-Asr diturunkan di kota apa? Nah, surah Al-Asr diturunkan di kota Makkah. Nomor 3 mendatar.
Melakukan suatu perbuatan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan disebut, nah ini istilah apa? Istilah dari disiplin. 4. Mendatar. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kita lanjutkan. 1. Menurun. Hendaklah saling menasehati dalam kesabaran. Yang 2. Menurun. Al-Asr artinya masa atau waktu. Nah, sekarang jawaban ini kita tulis di kotak-kotak ini ya. Kita lihat nomor 2 mendatar dulu. Surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Tulis di sini Makkah. Pas ya. Kemudian nomor 3, melakukan suatu perbuatan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan disebut disiplin. Disiplin. Ya, pas. Nomor 4, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. 6. Ya. Kemudian nomor 1 menurun. Hendaklah saling menasehati dalam kesabaran. Kesabaran. Oh, ternyata di sini ada yang bentrok dengan disiplin. Ya, ini kurang tepat. Nggak apa-apalah. Yang penting jawaban untuk nomor 3 dan nomor 1 ini betul ya. Kemudian nomor 2 menurun. Al-Asr artinya berarti yang tepat itu adalah masa. Masa. Nah, itulah anak-anakku sekalian jawaban dari uji kemampuan bab 2. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran bab 2 materi tentang surah An-Nas dan surah Al-Asr. Ini jawaban yang tadi sudah kita bahas. Bagian pertama yang A pilihan ganda, ini jawabannya. Kemudian bagian B isian 10 soal. Dan bagian C yang uraian. Ini ya. Kalau mau ditulis kembali. Dan bagian D yang tadi kreativitas. Demikian anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi bab 2 tentang surah An-Nas dan surah Al-Asr. Nanti dihafalkan surah An-Nas dan surah Al-Asrnya beserta terjemahan dan isi kandungannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan yang akan datang. Jazakumullah.